Halo teman-teman semuanya, para traders dimanapun kamu berada, kita akan bahas dulu geopolitik yang memanas dan efek ke minyak yang makin berkilau serta euro yang kegigilan ini. Di mana Amerika Serikat berita pertama ini mengirim pesawat bomber B-52H ke Karibia, dan ini informasinya sinyal halus atau peringatan yang keras ya. Dan langkah terbaru militer Amerika Serikat ini bukan sekedar latihan biasa, tapi pesawat pengebom strategis B-52H yang selama ini puluhan tahun menjadi simbol kemampuan serangan jarak jauh Amerika Serikat melakukan simulasi serangan di wilayah Karibia yang secara geopolitik ini sangat sensitif dan punya nilai strategis yang tinggi. Implikasinya kepada pasar sudah pasti akan memberikan ketegangan geopolitik, secara otomatis menciptakan risk premium pada komoditas energi, dan setiap potensi konflik yang menyentuh jalur pelayaran atau negara-negara masuk energi ini bisa memicu kekhawatiran pasokan minyak mentah. So, hasilnya minyak mentah ini cenderung bullish. Dan informasi buat kalian para traders dimanapun kalian berada, jaga kesehatan, fokus. Kalau B52H sudah mulai unjuk gigi, pasar minyak langsung pasang helm ya. Investor tahu kapan melihat berita, dan setiap letupan geopolitik itu seperti bara kecil yang bisa membakar supply chain global. Dari benua biru Eropa, berita kedua, risalah ECB yang banyak bicara tapi minim kejelasan, di mana euro ini kena mental, dan ECB merilis risalah rapat yang memperlihatkan dua hal. Pertama, prospek ekonomi masih kabur. Mereka merasa opsi untuk keputusannya menunggu dulu masih paling berharga, kita wait dulu ya. Ini bahasa halus bank sentral yang intinya daripada kita salah langkah, lebih baik kita diam dulu saja. Jadi ECB lebih cenderung melihat situasi geopolitik dan geoekonomi, namun beberapa anggota bahkan mengisyaratkan adanya keperluan siklus pemotongan suku bunga mungkin sudah selesai. Jadi ini sudah ada confusing para traders melihatnya. Tapi jangan khawatir, aku akan ulas di mana implikasi untuk euro kalau ada ketidakpastian menahan investor masuk ke euro, kemudian tidak ada sinyal kenaikan suku bunga, daya tarik euro ini bisa menurun, sehingga akan memberikan potensi dolar menguat terhadap euro jika data Amerika Serikat lebih solid. Untuk euro USD ini beresiko turun. Buat kalian traders, informasi tambahan, ECB ini seperti orang yang bingung di persimpangan, tidak memiliki konsistensi tegas, mau maju takut nabrak, mau mundur takut jatuh. Dalam kondisi yang begini, euronya biasanya akan kehilangan pamor walaupun terjadi kenaikan dalam beberapa hari. Berita ketiga, kita lihat dari sisi organisasi petroleum ekspor. Ini OPEC Plus ya, kemungkinan tahan produksi dan pasar minyak bisa dapat vitamin baru. Menjelang pertemuan minggu ini, OPEC diperkirakan akan mempertahankan produksi atau merampungkan mekanisme penilaian kapasitas produksi. Ini penting banget untuk jangka panjang karena menentukan kuota tiap anggota negara OPEC diperlukan untuk stabilisasi harga. Konsistensi produksi bukan cuma soal supply, tapi ini soal kepercayaan pasar terhadap stabilitas kebijakan energi global. Dan dampaknya ke harga minyak ini supply tetap ya, dan pasar tidak dibanjiri minyak, harga mendapat dukungan, kemudian kepastian produksi ini membantu sentimen bullish. Buat kamu para traders, analoginya begini, ibarat warung makan yang rame terus ya. Jadi OPEC ini tahu kalau lihat situasi kapan harus nahan bahan baku mereka, dan mereka pilih juga kualitas hidangan, dan pasar minyak suka akan hal demikian. Oke, ini ringkasan yang super padat buat kalian para penonton. Jangan lupa subscribe. Langsung aja ya. Minyak mentah ini ada dua kabar bullish, di mana Amerika Serikat dan Karibia serta sikap OPEC akan memberikan potensi naik tetap kuat. Dan risalah ECB untuk mata uang euro terhadap dolar memberikan sinyal ketidakpastian tinggi dan biasa cenderung negatif. Dari geopolitik, B52H bukan main-main, ini biasanya mendongkrak volatilitas aset berisiko. Demikian dari aku Fauzi, terima kasih. Stay sharp, stay smart, dan jaga kesehatan di tengah curah hujan yang semakin mencekam. Sampai jumpa lagi.